Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi kabar baik atau kabar gembira buat rekan-rekan kita, terkhusus yang sudah dinyatakan lulus ya, yang sudah dinyatakan lulus. Nah, dan yang sementara ini dalam proses. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik karena ada kabar menarik di video kali ini. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kabar baik yang admin akan bagikan di sini terkait tunjangan hari raya PNS dan P3K yang diinformasikan itu akan cair pada bulan April. Nah, kita nanti cek tanggalnya kira-kira apakah disebutkan. Ini disampaikan dari Mendagri. Nah, Mendagri keluarkan instruksi kepada kepala daerah. Nah, teman-teman ya, ini informasinya Sabtu 16 Maret. Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani telah mengumumkan, ini teman-teman ya, jadwal pencairan THR dan gaji 13. Tidak hanya itu, besaran THR dan gaji 13 bagi PNS, CPNS dan P3K, TNI, Polri dan pensiunan mengalami peningkatan. Alhamdulillah ya. Dijadwalkan pencairan THR ini direalisasikan awal April, sedangkan gaji 13-nya pada bulan Juni mendatang. Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada, Peraturan Kepala Daerah tentang pembayaran THR dan gaji 13 2024. Menteri Tito mengatakan pemberian THR dan gaji 13 bagi lingkungan pemerintah daerah juga wajib memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Seluruh kepala daerah segera menyiapkan regulasi untuk pembayaran THR dan gaji 13 untuk ASN di lingkungan Pemda masing-masing. Nah, pastinya teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pasti senang sekali dengan hal ini. Menteri Tito menegaskan juga akan mengawal tindak lanjut dari kebijakan THR dan gaji 13 di tingkat daerah. Nah, teman-teman ya, itu akan dikawal oleh Pak Tito. Bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan atau belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji 13 dalam APBD 2024 ini, maka Pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran melalui perubahan APBD. Nah, jadi yang tidak mencukupi ya alokasi anggarannya itu bisa menggeser belanja pegawainya teman-teman ya, supaya tetap dapat dianggarkan dalam Perda yang mengatur perubahan APBD tahun 2024. Oh, luar biasa teman-teman ya. Ini betul-betul hal yang menggembirakan bagi teman-teman kita. Jadi ini juga sebagai motivasi bagi rekan-rekan untuk mencapai status ASN ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian THR merupakan bagian dari instrumen dalam APBD sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Bulan Ramadan dan Idul Fitri menjadi salah satu momentum dalam mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran bagi THR di tahun 2024 ini mencapai 48,7 triliun. Sedangkan untuk anggaran gaji 13-nya ada 50 triliun, 50,8 triliun tepatnya. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang dikarenakan pemberian 100% untuk tunjangan kinerja dan TPP, serta kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan kenaikan biaya pensiun sebesar 12%. Jadi ini ada katanya peningkatan yang luar biasa teman-teman ya dari tahun 2023. Menko mengatakan pencairan THR direncanakan dimulai pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi 10 hari kerja. Ini sebelum Hari Raya Idul Fitri teman-teman ya. Nah, itu pencairannya. Sedangkan untuk gaji 13 sebagai bantuan pendidikan dilaksanakan mulai Juni 2024. Jika THR dan gaji 13 belum dibayarkan dalam waktu tersebut, maka dibayarkan setelahnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang berhak mendapat THR itu betul-betul dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri supaya
ini juga ada persiapan teman-teman ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jika THR dan gaji 13-nya katanya belum dibayarkan, boleh nanti dibayarkan setelahnya. Adapun dasar perhitungan, nah ini dasar perhitungan bagi THR dalam komponen penghasilan Maret 2024 dan gaji 13 menggunakan komponen penghasilan Mei 2024. Ketentuan bagi THR dan gaji 13 tersebut adalah tidak kena potongan dan iuran. Jadi ini teman-teman harus ingat ya. Jadi THR dan gaji 13-nya itu tidak kena potongan. Jangan sampai nanti kena potongan lagi. Tetapi untuk PPh ditanggung pemerintah. Nah, PPh-nya ditanggung pemerintah teman-teman ya. Nah, teman-teman itu tidak kena potongan dari THR dan gaji 13-nya. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji 13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan Perkada untuk yang bersumber dari APBD. Ini langsung disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan THR dan gaji 13 itu kalau dari APBD nanti diatur ini ya, di APBD diatur oleh peraturan kepala daerah, sedangkan APBN-nya yang dari APBN diatur dalam Permenkeu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.